Ya, jadi untuk minggu ini langsung saya mampatkan ada dua modul yang dipelajari. Untuk yang pertama ini modul 3, kita belajar tentang tahapan perencanaan komunikasi. Kemudian nanti dilanjut dengan nggak langsung modul 4 ya, karena banyak sekali yang harus dipelajari di modul 4. Modul 4 akan saya taruh besok sebagai gantinya. Untuk malam ini modul 3, lanjutannya modul 5 gitu. Yang modul 5 ini nanti bakal ngomongin soal pengembangan strategi penyusunan pesan gitu. Nah, eh, kemarin masih ingat kan yang ikutan TTM tentang ruang lingkup perencanaan komunikasi, perencanaan pesan dan media. Nah, untuk kali ini kita bakal mendalami ini. Kita bakal mendalami pengertian dan ruang lingkupnya terlebih dahulu. Nah, sesuai dari asal katanya, namanya juga perencanaan komunikasi ya. Berarti kita di sini mengenal satu, ada yang namanya perencanaan, dan dua, komunikasi itu sendiri. Nah, ini sendiri kalau dari uh, pengertian orang awam, gamblangannya adalah segala sesuatu yang harus atau akan kita lakukan gitu. Jadi kita di sini tuh bikin list apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan kita gitu. Itu yang namanya perencanaan. Jadi yang namanya akan atau harus itu kan orientasinya buat masa depan. Makanya itu rencana itu selalu future oriented gitu. Ya, berarti nggak ngelihat ke belakang tapi ngelihat ke depan. Nah, tujuannya sendiri untuk mengubah perilaku audiens atau halayak yang kita tuju gitu atau sasarannya kita. Nah, perilaku yang ada di sini menurut taksonomi Bloom itu ada 3 macam perilaku. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Nah, seperti yang saya tulis di sini, kognitif ini kan kaitannya dengan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah perilaku seseorang yang terkait dengan kognitif, itu berarti tujuannya dari yang asalnya seseorang itu nggak tahu apa-apa, menjadi tahu pesannya kita gitu. Jadi setelah kita uh, lakukan komunikasi terhadap si A, dia yang aslinya nggak tahu jadi tahu. Itu yang menurut pendekatan kognitif. Kemudian kalau kita mengarah ke perilaku afektif atau sikap dan mental, itu berarti tujuannya kita dari yang awalnya nggak mau, itu jadi mau. Itu yang ini, yang sikap atau mental. Nah, kemudian masih ada yang terakhir ini, yang ketiga, yaitu psikomotor atau skill, yang aslinya itu orangnya nggak mampu, jadi mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan, yang ada di dalam perencanaan kita, yang sudah tertera di situ. Gitu ya, jadi bisa membedakan ya beberapa perilaku di sini menurut taksonomi Bloom. Nah, ada baiknya untuk dalam sebuah perencanaan itu ditulis ya. Jadi kita harus ada yang namanya pernyataan tertulis. Karena itulah nanti yang akan menjadi pedoman kita. Dan bakal banyak manfaatnya kalau kalau perencanaan itu tertulis. Misalnya nanti kita akan membagi sebuah organisasi ini ke dalam beberapa divisi. Kalau itu tertulis, divisi 1 bisa melihat tugas dari divisi 2, atau divisi 2 bisa melihat divisi 3, atau saling mengingatkan, dan kita bisa bikin satu perencanaan tertulis itu tadi dan disebarkan ke semua divisi gitu. Coba kalau ngomong kan nggak ada bukti nyatanya kan, nanti misalnya lupa juga bisa hilang gitu. Jadi harus ada sesuatu yang tertulis gitu kalau bisa. Gitu ya. Terus, nah contohnya bisa dilihat di ilustrasi di modul 3, halaman 3.4. Ini ada ilustrasi nih. Ini
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melakukan KB atau keluarga berencana, maka pemerintah ini melalui BKKBN mencanangkan yang adanya KB mandiri. Nah, di sini nih perencanaannya gimana nih? Karena kita ada step-stepnya, ini ada beberapa langkah, makanya kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, BKKBN ini untuk menyukseskan program pemerintah tersebut menginformasikan kepada masyarakat. Nah, tentunya sebelum hari H, sebelum KB, sebelum penyuluhan KB ini dilaksanakan, BKKBN mengundang beberapa pakar. Nggak hanya satu, tapi beberapa. Contohnya pakar kesehatan, ada pakar sosiologi, antropologi, dan komunikasi. Yang semua pakar ini mengkaji gimana nanti program mandiri ini tadi harus dilakukan supaya tujuannya ini bisa tercapai. Gitu. Nah, terus habis itu langkah berikutnya para pakar ini mendiskusikan di ruang lingkupnya masing-masing. Yang pakar komunikasi ngomongin gimana nanti cara penyampaian pesan yang baik, terus pakar antropologi ngomongin bidangnya, sosiologi ngomongin bidangnya, pakar kesehatan juga ngomongin yang terkait dengan bidangnya dalam hal KB ini, KB mandiri ini. Nah, nanti di situ kan ada debat, ada apa gitu. Ya layaknya brainstorming yang sudah saya sebutkan di minggu lalu. Itu pada tahap ini mereka bakal ada debat atau apa kayak gitu yang bisa menguras pikiran. Nah, tapi nanti ketika itu semua sudah diutarakan, nanti bakal ada satu kesepakatan yang akhirnya itu nanti bakal disampaikan kepada masyarakat gitu. Nah, jadi tahu ya harus ada step-stepnya. Yang mulai tadi BKKBN ini memberitahu masyarakat tentang adanya penyuluhan ini, kemudian BKKBN mengundang pakar, kemudian pakar diskusi, kemudian dari diskusi ini muncul sebuah perdebatan sengit, nanti terus habis itu akhirnya ada kesepakatan yang sampai akhirnya nanti diterima oleh masyarakat. Jadi ada step-stepnya, dan intinya adalah perencanaan itu nggak selalu harus melibatkan kita sebagai pelaksana ini sebagai pakarnya gitu. Jadi kita bisa menunjuk komunikator lain yang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan pesan kita ini kepada halayak, kepada audiens gitu. Jadi nggak perlu kita yang ngomong. Kalau kita nggak memiliki kredibilitas di bidang itu, misalnya ngomongin soal KB kita nggak tahu apa-apa soal itu ya berarti serahkan kepada ahlinya yang memiliki kredibilitas gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita kemarin belajar soal ruang lingkup, itu kan sudah dikemukakan ya, di modul 1 itu ada perencanaan komunikasi yang kita merencanakan komunikator, merencanakan pesan, habis itu merencanakan medianya. Kemudian berikutnya kita juga belajar soal level of planning yang kita ada namanya tingkatan strategik, terus ada tingkatan teknik, ada tingkatan teknik yang berdasarkan waktunya. Nah, kali ini kita mengenal soal level of communication policy making. Ya, sesuai artinya bahwa levelnya ini tuh didasarkan pada si pembuat kebijakan komunikasi. Ini yang mencetuskan ini Alan Hancock. Jadi yang pertama ini skupnya adalah nasional policy making level, yang artinya yang mencanangkan ini adalah orang-orang yang berada di dalam posisi nasional negara gitu. Yang biasanya itu tujuan-tujuannya ini jangka panjang, entah itu di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ideologi, sampai prioritas pembangunan itu semuanya di cover sama ini badan yang ada di national policy making level gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada cross ministerial planning level. Ini level yang ada di bawahnya ini. Jadi kalau sesuai artinya ini mungkin bisa digambarkan sebagai perencanaan yang ada di tingkat departemental.
atau cross departemen gitu. Jadi ada koordinasi antar departemen yang biasanya rencananya itu tetap jangka panjang.